Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Pak Semi di dalam channel Belajar Cyber Security bersama Pak Semi. Nah, kali ini saya ingin membagikan sedikit tutorial yang saya rasa cukup hangat dibicarakan sekarang ya, yaitu yang berhubungan dengan continuous security monitoring, fokusnya di Security Operations Center. Okay. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya juga melakukan beberapa atau terlibat dalam project yang berhubungan dengan Security Operations Center atau SOC. Oke, kita mulai saja ya. Nah, pertama kita lihat apa itu SOC. Ya, Security Operations Center is a centralized function within an organization employing people, processes, and technology to continuously monitor and improve an organization's security posture while preventing, detecting, analyzing, and responding to cybersecurity incident. Jadi sebenarnya SOC ini adalah satu centralized function yang tersentralisasi, fungsi yang tersentralisasi di satu organisasi yang uh, menempatkan people-nya, orang-orang, human resources, proses-proses, dan teknologi yang tujuan utamanya adalah melakukan continuous monitoring, fokus di security ya, cyber security ya, dan punya misi untuk mengimprove organization security posture, jadi security posture atau tingkat keamanan dari organisasi, sambil juga mereka bisa melakukan prevention atau pencegahan, deteksi, dan analisa, juga merespon cyber security insiden yang berhubungan dengan cyber security ya. Contohnya kayak model ada malware, ada hacking, dan beberapa yang lain ya. Nah, dengan adanya SOC, so with SOC, organization will have greater speed in identifying attacks and remedying the attacks ya before it cause more damages. Jadi dengan adanya SOC, kita punya kecepatan yang tinggi untuk mengidentifikasi dan meremediasi attack ya. Sebelum attack itu atau insiden itu mengakibatkan kerusakan yang lebih luas. Jadi SOC also helps you to meet regulation requirements that require security monitoring, vulnerability management, or an incident response function. Jadi SOC ini juga membantu organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau requirements dari regulasi terhadap kebutuhan security monitoring, manajemen kerentanan, vulnerability management, dan incident response function. Jadi fungsi incident response ya. Jadi ini sebenarnya sekaligus ya jadi centralized, dan biasanya kalau kita lihat SOC ini bisa ada di perusahaan-perusahaan yang cukup mapan di area information security maupun cyber security ya. Kalau perusahaan kecil biasanya SOC-nya di outsource ke luar ya sebagai dalam bentuk managed security services ya. Nah, kemudian dari sisi struktur organisasi kita bisa lihat bahwa SOC ini berdasarkan SANS Building World Class Security Operation Center. Ini ada beberapa level di sini dari sisi organisasi, ya struktur organisasi. Ada front lines, yaitu tier 1 yang disebut dengan alert analyst, ya. Jadi tier 1 ini semua orang-orang yang menghandle masalah alert, yang masalah misalnya adanya istilahnya, ya alert dari misalnya dari IDS, IPS atau CM itu dihandle sama alert analyst ya. Nah, kemudian di tier 2 ini kita ada incident responder ya. Biasanya incident responder ini punya kemampuan lebih tinggi dari frontliners, yaitu tier 1 ya. Minimal dia punya kemampuan yang lebih baik untuk menghandle beberapa hal ya, karena kan dia melakukan respon terhadap insiden ya. Nah, kemudian di tier 2 tadi biasanya banyak juga yang
punya kemampuan agak spesifik ya. Kemudian di tier 3-nya kita tidak sebut tier 3 tapi third level ya. Second level kan ada tier 2 ya. Di first level ada tier 1 ya. Jadi ada first level, second level, third level. Nah, third level ini tidak disebut dengan tier 2 tapi masuk ke SME, subject matter expert, atau disebut dengan hunter ya. Ada hunter yang berhubungan dengan network, ada hunter yang berhubungan dengan threat intelligence, ada hunter yang berhubungan dengan atau SME yang berhubungan dengan malware, ada SME/hunter yang berhubungan dengan endpoint security. Nah, level 1, 2, dan 3 ini di-manage oleh yang namanya SOC Manager ya. Nah, SOC Manager ini biasanya punya kemampuan manajemen dan lumayan juga di teknikal ya. Nah, itu kira-kira. Jadi secara struktur organisasi kita bisa lihat selalu ada yang namanya level 1 paling depan, garda terdepan. Level 2 ya, jadi garda ke depan itu tier 1 alert analyst, di level 2 itu ada incident responder, di level 3 itu ada SME atau hunter, kemudian yang di tengah-tengah kita ada yang namanya SOC manager, security operations manager ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi data aggregation. Nah, ini kalau untuk dari sisi visibility, analysis, dan action, ini biasanya kita punya namanya security monitoring system yang biasanya melakukan analisa terhadap network traffic, ya, network flows, system logs, endpoint data, threat intel feeds, security events. Kemudian ada beberapa yang lain ya, identity or asset context ya. Nah, ini di-filter atau dimasukkan ke dalam sebagai input oleh atau sebagai input untuk security monitoring system supaya kita dapat visibility ya. By centralizing these various sources of data into security monitoring system, the SOC will gain actionable insight into possible anomalies indicative of threat activity. Nah, itu visibility-nya. Dari sisi analysis, security operation analyst can analyze data from various sources. Jadi, kalau yang visibility itu bisa ngelihat dari berbagai area, berbagai anomaly ya, dan threat activity, dianalisa, kita bisa melakukan analisa data dari berbagai source ya. Can analyze data from various sources and further interrogate and triage devices of interest to scope an incident. Jadi fungsinya untuk triage juga ya, melakukan analisa dan memprioritaskan triage ya. Nah, kemudian ya pasti dilihat nanti ada severity-nya dan sebagainya. Kemudian next-nya, nah hasil output-nya itu sebagai action ya, based on findings, automated and manual intervention can be made to include patching, firewall modification, system quarantine, or re-image and credential revocation. Jadi actionnya bisa macam-macam dari hasil automated dan manual hasil analisa tadi ya. Kita bisa melakukan yang namanya automated atau manual intervention. Nah, contohnya kita patching, kita melakukan modifikasi terhadap firewall, mengkarantina sistem, ya, re-imaging, dan melakukan credential revocation. Kita revoke credentialnya, ya, supaya aksesnya bisa atau damage-nya bisa dikontrol. Nah, next-nya ada building blocks. Di building blocks ini kita lihat ada 3 komponen utama, yaitu ada people, ada proses, ada teknologi. Nah, people-nya harus memiliki pengalaman ya. Jadi harus ada formal training, kita berikan formal training, kita berikan on the job experience, ada internal training juga, ada vendor specific training, misalnya tentang pengoperasian SIEM seperti QRadar, Splunk, ArcSight, dan beberapa yang lain. Sedangkan di proses kita ada mulai dari preparation-nya, ya ini ngikutin incident response process, mulai dari preparation, identification, containment, eradication, recovery, and lesson learned. Ya, ini bisa kita ikutin prosesnya. Proses ini juga diambil dari
data atau informasi dari NIST SP 800 minus 61R2 kalau nggak salah saya ya. Nah, di sisi teknologi kita bisa lengkapi dengan teknologi yang mendukung seperti adanya NetFlow, ada network monitoring, ada threat intel, ada forensic, ada incident detection management ya, khusus untuk endpoint juga ada ya. Jadi ini bisa teknologi macam-macam, ada intrusion detection system, ada intrusion prevention system, ada CM, security information and event management, kemudian ada malware detection tool ya, macam-macam ya. Jadi harus dilengkapi dengan kalau Anda lihat SOC yang baik itu harus punya 3 unsur utama ini, yang building blocks-nya adalah people, process, dan technology ya. Nah, yang kalau saya lihat sekarang pada masa sekarang ini yang memang masih banyak kendala adalah dari sisi people-nya, banyak yang kurang ya. Maksudnya demand-nya banyak tapi supply-nya kurang. Nah, kita akan masuk ke area berikutnya, nanti kita bahas ya. Nah, untuk mengukur seberapa mature suatu SOC, itu kita bisa menggunakan yang namanya SOC Capability Maturity Model. Anda bisa masuk ke soc-cmm.com, di mana yang domain yang diukur itu berbasis domain bisnis ya, dari beberapa aspek, misalnya dari business drivers-nya, dari customers-nya, dari charter, dari governance, dari privacy ya. Bisa kita lihat dari beberapa area. Kemudian di people kita ada, di domain people kita ada aspek yang ditinjau, yaitu employees, roles and hierarchy, people management, knowledge management, training and education. Kemudian di domain process kita ada SOC management, ada operations and facilities, ada reporting, ada use case management. Di area teknologi atau domain teknologi kita ada CM ya, security information and event management, IDS, intrusion detection and prevention system, IDPS ya. Kemudian ada security analytics, kemudian ada automation and orchestration yang mendukung ya, otomasi. Kemudian di domain services kita ada beberapa services yang kita tawarkan, yang kita juga nantinya ditinjau, seperti security monitoring, security incident management, security analysis, ada threat intelligence, ada threat hunting, ada vulnerability management, dan log management. Nah, itu. Nah, saya akan fokus sedikit di area people ya. Nanti kita bahas nih. Nah, ini khusus untuk people ya. Kalau kita lihat di area people, salah satunya adalah training and education. Seperti saya katakan tadi bahwa kalau di SOC, salah satu tantangan yang paling berat adalah menemukan orang-orang yang punya capability, kemampuan ya, skills ya, knowledge dan skills yang nanti bisa mendukung jalannya SOC. Nah, kita lihat dari sisi training and education, training needs-nya ya. Untuk tier 1 alert analyst ini ya kerjaannya ya continuously monitor the alert queue, triage security alert, monitor health of security at sensor and endpoints, collect data and context necessary to initiate tier 2 work. Nah, kemudian required trainingnya macam-macam sih, alert triage procedure, intrusion detection, network security, information and event management, CM-nya, and host-based investigation training, and other tools specific training seperti tadi QRadar dan sebagainya, cara baca log, cara menginterpretasikan log ya. Minimal required trainingnya di sini adalah dasar security seperti CompTIA Security Plus, CompTIA CISA Plus, Cyber Security Analyst, Easy Counsel, CND, dan SSCP dari IC Square ya. Nah, kemudian untuk tier 2 incident responder ya, duties-nya adalah perform deep dive incident analysis by correlating data from various sources, determining if critical system or data set has been impacted, advises on remediation, ya, memberikan advice tentang remediasi, and provide support for new analytics method for detecting threats. Nah, untuk training requirements-nya, maksudnya required training-nya, advanced network forensic misalnya, host-based forensic, incident response, procedures, log reviews, ya, jadi melakukan review terhadap log itu bagaimana, melakukan respon terhadap insiden seperti apa, basic malware assessment, network forensic, and threat intelligence. Nah, certification bisa masuk seperti misalnya ini mengcover area tadi ya, CompTIA Security Plus, misalnya CompTIA CISA Plus, CompTIA Pentest Plus, Easy Counsel Incident
handling, easy counsel ethical hacking, easy counsel CHFI, the forensic ya. Nah, itu di tier 2. Nah, sedangkan di tier 3 ini lebih lengkap dia, subject matter expert or hunter. Nah, kan ini dutiesnya lumayan dalam ya, process in-depth knowledge of network endpoint, threat intelligence, forensic and malware reverse engineering, as well as the functioning of specific application or underlying IT infrastructure. Act as an incident hunter, not waiting for escalated incident, closely involved in developing, tuning, and implementing threat detection analytics. Nah, required trainingnya dalam ini ya, advanced training on anomaly detection, tool-specific training for data aggregation and analysis and threat intelligence. Nah, itu lebih dalam dia. Jadi tier 3 ini diharapkan memang trainingnya lebih dalam, lebih advance ya. Sertifikasi bisa masuk misalnya Security Plus, ya gabungan sih ya, mulai dari Security Plus, CAISA Plus, dari CompTIA, kemudian Pentest Plus, CAS, CompTIA Advanced Security Practitioner, Easy Counsel, Incident Handler, Easy Counsel CH, ya, Ethical Hacking, Forensic, ya, SSCP dari IC Square, dan kalau bisa juga CSSLP, yaitu Software Security, ya, karena ini memang diharapkan pemahamannya lebih dalam ya. Nah, kemudian SOC Manager manages resources include personal, ini dutiesnya, budget, shift, scheduling, and technology strategy to meet SLAs, communicate with management, serve as an organizational point person for business critical incidents, provide overall direction for SOC, and input to the overall security strategy. Nah, ini. Jadi kalau di SOC Manager ya namanya juga di jabatannya manager ya, ya harus ngerti manajemen ya. Nah, technical training juga tetap diperlukan ya. Biasanya sih kalau SOC Manager udah minimal punya dasar teknis ya, minimal 30-70 lah, 30% technical, sisanya mungkin manajemen atau 50-50 ya. Contoh required trainingnya project management, incident response management, training, incident response management training, general people management skill. Jadi kebanyakan lebih ke arah manajemen ya, mungkin 50% lah ya. Ya, tapi diharapkan juga mereka udah tahu ya, si SOC manager juga udah punya pengetahuan, punya dasar pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan teknikal ya. Sertifikasinya misalnya disarankan misalnya CompTIA yang advance ya, Advanced Security Practitioner, CISSP, Certified Information System Security Professional, CISA untuk audit ya, optional ya, CISM untuk Security Manager dan Enterprise IT ya. Oke. Nah, itu ya saya kebetulan udah selesai slide-nya. Jadi ini adalah yang saya sampaikan di sini adalah di area people, di mana berdasarkan pengalaman saya justru di area atau di domain people ini kita masih banyak kekurangan, terutama dari sisi pengembangan skillnya atau skill-skill yang dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa melemparkan orang atau mendeploy orang-orang di SOC, misalnya contoh di tier 1 tadi ya, itu harus punya bekal security ya, misalnya minimal harus ada security plus ya, dasar fundamental security, kemudian juga fundamental untuk pemahaman tentang bagaimana membaca alert, incident response dan sebagainya. Nah, inilah tantangannya di area training. Makanya saya tadi sampaikan SOC training needs itu mulai dari tier 1, tier 2, tier 3 sampai ke SOC manager ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua dalam pengembangan dan operasional Security Operation Center, khususnya di area people yang saya tadi sampaikan di sini ya. Karena people ini penting sekali dari sisi kita harus ada formal training, on the job experience ya, OJT-nya, vendor specific training dan internal training. Kalau training sih bisa gabungan ya, mulai dari yang training yang formal, yang umum sekali seperti Security Plus, Foundational Security ya. Nanti baru digabung dengan training yang spesifik seperti QRadar dari IBM atau misalnya Splunk atau ArcSight. Nah, itu kan spesifik ya. Baru kemudian kita mungkin tempatkan kandidat-kandidat baru ini ke dalam OJT or on the job training atau on the job experience ya, sehingga mereka bisa membangun
knowledge dan skills-nya, ya, dan bisa membantu berjalannya SOC, ya. Oke, sementara saya pikir itu aja yang cukup bisa saya sampaikan, maksudnya yang bisa saya sampaikan pada saat ini karena waktu juga. Uh, Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada yang pingin komen, ya, pingin diskusi tentang SOC dan continuous monitoring. Oh ya, saya lupa bahwa yang namanya Security Operation Center ini melakukan yang namanya 24/7 continuous monitoring. Nah, itu makanya ditulis di sini kan judulnya adalah continuous security monitoring, ya. Dari menggunakan SOC kita bisa membentuk satu satu centralized team yang nantinya menghandle masalah incident response 24/7, ya. Oke. Kalau ada ada pertanyaan, ada komen, ada yang ingin dibahas atau diskusi, silakan masukkan di komen. Bisa hubungin Facebook saya atau LinkedIn. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.